Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani Chandra Kartini, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banjarnegara. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Banjarmangu. Dan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan sejawat, yaitu bersama Ibu Ratna Saraswati yang merupakan guru mata pelajaran seni budaya. Nah, saya lakukan kegiatan ini karena dalam rangka melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 pada pendidikan guru penggerak angkatan 5. Untuk kegiatan praobservasi ini, saya akan berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan Bu Ratna tentang tujuan supervisi, kemudian tujuan awal dari observasi. Saya juga akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, kemudian ada area pengembangan yang hendak dicapai, serta strategi yang dipersiapkan oleh Bu Ratna dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran seni budaya di kelas 7. Untuk lebih detail dan lebih jelasnya, mari kita ikuti percakapan praobservasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah, kabarnya sangat baik. Oke. Ya, terima kasih sudah bersedia melakukan percakapan hari ini. Sudah meluangkan waktu ya. Kita akan melakukan serangkaian supervisi. Nah, tujuan dari supervisi itu adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pembelajaran, dan supervisi akan kita lakukan secara berkesinambungan agar dapat melakukan refleksi dan perbaikan diri yang maksimal dan terus-menerus. Nah, untuk tujuan awal dari percakapan praobservasi ini, saya ingin mengetahui rencana pembelajaran yang akan dilakukan Bu Ratna. Mungkin Bu Ratna dapat menceritakan rencana dan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai. Oke, terima kasih Bu Sulis atas waktunya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada materi seni tari pertemuan pertama adalah murid dapat mengidentifikasi gerak dasar tari, terutama karena kita itu berada di Jawa Tengah, jadi saya lebih menitik beratkan untuk siswa mengenal terlebih dahulu kekayaan seni tari di Jawa Tengah, khususnya Banjarnegara. Karena di Banjarnegara ini gerak tari yang kita pelajari itu mengacu pada gaya Banyumasan. Tetapi nanti setelah anak-anak mengenal seni tari gaya Banyumasan, anak-anak akan saya ajak untuk mengenal tari-tari dari seluruh Nusantara. Dan tujuan berikutnya nanti secara kritis murid-murid dapat merangkai dari gerak dasar tari yang sudah diperkenalkan lewat literasi video maupun model secara langsung maupun contoh dari narasumber itu nanti akan menjadi sumber belajar bagi anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan dalam rencana pembelajaran. Ya, tadi Bu Ratna menyebutkan bahwa tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi gerak tari. Di sini ditekankan bahwa tariannya adalah tarian Jawa Tengah ya, supaya memperkaya kekayaan
seni tari lokal. Oke. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya adalah dapat merangkai gerak dasar tari dari beberapa sumber belajar. Ada yang sumber belajarnya langsung, narasumber, atau mungkin melalui media digital. Gitu ya Bu Ratna ya. Betul. Ya, kemudian area pengembangan apa yang nantinya hendak diinginkan untuk dicapai oleh Bu Ratna dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Oke. Kebetulan ini saya sudah menyiapkan RPP-nya, Bu. Boleh dilihat, dan di dalam RPP itu pada kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan itu saya ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami gerak dasar tari Jawa, dalam mereka merangkai gerak dasar menjadi sebuah motif gerak tari. Dan selain itu saya juga ingin mengasah kemampuan kolaborasi mereka dengan melakukan diskusi kelompok. Dan dua aspek yang lain dalam keterampilan abad 21 yaitu kreatif dan komunikasi, tentunya dari aktivitas belajar itu saya mengharapkan anak-anak bisa berkembang dalam kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Dan saya juga akan melakukan pembelajaran yang diferensiasi sesuai kebutuhan murid. Tentunya saya juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran. Ini RPP-nya sudah sangat lengkap sampai ke instrumen asesmen juga. Ya, sudah luar biasa ini. Jadi tadi kata kuncinya adalah area pengembangannya kemampuan abad 21 ya, tambah pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Ya, sangat lengkap sudah itu ya Bu Ratna ya. Kemudian apa sebabnya Bu Ratna ingin juga mengintegrasikan selain kemampuan abad 21 juga mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional dalam pembelajaran di kelas, terutama dari tari tadi. Kalau kita lihat dari aspek pembelajaran diferensiasi, tentunya kita melihat kemampuan dan latar belakang tentunya dalam kemampuan seni tari khususnya itu anak-anak itu sangat beragam, dan untuk memaksimalkan potensi mereka tentunya startnya akan berbeda-beda. Ada anak yang sudah mampu menari, ada anak yang sama sekali belum mengenal tentang seni tari, dan kita harus menumbuhkan kemampuan mereka dengan pembelajaran yang berdiferensiasi agar kita dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, dari aspek pembelajaran sosial emosional, jika saya amati di awal sebelum pembelajaran itu siswa, dan yang sering saya alami selama ini, jadi dalam pelajaran seni tari itu siswa cenderung lebih banyak yang mengeluh karena belum bisa. Jadi mereka menjadi tidak semangat karena merasa pembelajaran itu sulit. Yang pertama. Yang kedua, adanya ketidakpercayaan dirian dari anak-anak
untuk bergerak. Jadi saya mulai dari gerak dasar yang sederhana agar mereka bisa menggerakkan tubuh dengan percaya diri. Dan saya juga memulai literasi dari berbagai macam sumber belajar baik digital maupun narasumber langsung, itu agar anak memiliki ketertarikan dan bertambah minatnya sehingga mereka bisa bersemangat untuk belajar sendiri. Ya, jadi intinya ada keberagaman kemampuan dasar mereka yang latar belakang dan kemampuan yang beragam. Kemudian ada anak yang menganggap tari itu sulit sehingga perlu dari dasar. Ada juga yang kurang pede untuk menggerakkan atau melakukan gerakan-gerakan tarian. Lalu rencananya kelas mana nih yang akan Bu Ratna pilih untuk kita lakukan observasi setelah ini? Oke, saya memilih kelas 7B. Kebetulan kelas 7B baru akan masuk materi sebentar. Ya. Bu Ratna memilih kelas 7B ya. Terus jadi nanti saya akan melakukan observasi di kelas 7B sesuai jadwal Bu Ratna. Jika disesuaikan dengan jadwal, kapan ya saya dapat berkunjung untuk masuk dalam kegiatan pembelajaran di kelas 7B tersebut, materi seni tari? Oke, besok pagi gimana? Besok pagi. Ya, jam pertama kebetulan saya masuk ke kelas 7B. Oke. Ya. Jika saya lupa, tolong diingatkan ya, karena jam pertama. Kemudian besok saya akan melakukan saya akan mengamati kegiatan-kegiatan yang Bu Ratna lakukan dalam pembelajaran seni tari di kelas 7B tersebut. Saya juga akan menyiapkan lembar observasi. Ya, jadi sudah sepakat bahwa besok kita akan melakukan observasi di kelas 7B. Gitu ya Bu? Ya. Lalu apa nih komitmen Bu Ratna setelah dilakukan kegiatan observasi besok? Kira-kira apa sih yang menjadi komitmen Bu Ratna? Ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Iya, sesuai RPP tadi ya, Iya, sudah diberikan. Oke. Nah, kemudian setelah observasi dilakukan, kita kan perlu diskusi lagi ya. Pasti kan ada refleksi dan tindak lanjut. Nanti kira-kira kita sepakati aja kapan kita lakukan percakapan kembali pasca observasi. Ya baik, tadi sudah Bu Ratna menyampaikan akan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah bagus ini ya. Kemudian setelah observasi kita akan melakukan refleksi supaya dapat melakukan tindak lanjut dengan baik. Kira-kira kapan Bu Ratna bisa untuk bercakap kembali dengan saya melakukan percakapan pasca observasi? Oke, Bu Sulis, untuk percakapan pasca observasi saya siap untuk melaksanakan hari Sabtu. Baik, berarti kan Sabtu full ngajar ya? Iya.
Mungkin kita lakukannya setelah selesai pelajaran aja Iya. gitu ya Bu ya. 7. Ya. Hari Sabtu. Siap. Kemudian kita akan lakukan pasca observasinya setelah pembelajaran selesai. Nah, kita akan berdiskusi tentang hasil observasi, kemudian kita refleksikan bersama apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum. Kemudian kita sama-sama akan bicarakan tindak lanjutnya juga. Gitu ya Bu Ratna ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Besok besok kita akan observasi jalan pertama, kemudian hari Sabtu kita lakukan percakapan kembali pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Sulis atas waktunya. Sampai ketemu di kelas 7B. Oke. Jam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Silakan melanjutkan kegiatan